tidak nambah dan tidak kurangi. Jadi apa yang di DJP saranin itu kita akan bawakan sepenuhnya. Nanti boleh diminta di panitiaan. Ya, oke. Saya akan bawa setengah jam pertama dengan bahan itu dan saya akan coba fokus ya dengan cepat. Nanti kalau Bapak misalnya ada yang perlu diulang, tolong diminta tolong ditanyakan langsung di halaman berapa dan perlu saya tekankan lebih jelas di poin yang mana aja kalau kurang jelas. Oke, saya akan mulai. Oke, next. Coba operator, tolong dibantu slide-nya. Lanjut. Ya, oke. Kita mengenal PPS. PPS itu adalah kata lain dari tax amnesty. Kalau bahasa Inggrisnya Voluntary Disclosure Program, VDP. Jadi intinya mau VDP, mau PPS, maupun tax amnesty jilid 2, jilid 1 yang udah kita lewatin, jilid 2 ini katanya intinya adalah poin penekanan pemerintah itu adalah mengungkap dan dengan narasinya sukarela. Jadi oleh sebab itu kalau diungkap berapa apanya yang diungkap berarti harta yang tercecer yang boleh diungkap. Harta yang tercecer atau harta yang belum didisclose selama ini atau harta-harta yang belum dilaporkan selama ini. Jadi penekanannya Bapak boleh fokus di dua kata itu, ungkap dan sukarela. Menurut saya ya. Jadi diungkapkan kalau yang belum dan sukarela sifatnya. Oke, akan kita bahas beberapa poin di sini. Khusus kebetulan ini tax amnesty 1 dianggap sebagai alumni tax amnesty. Jadi Bapak dan Ibu, bro dan sis yang udah pernah ikut tax amnesty pertama itu dianggap alumni, ya, alumni TA. Jadi alumni TA bukan alumni penabur ya, alumni TA. Jadi yang pernah mengikuti tax amnesty pertama itu dianggap alumni pertama. Kalau alumni pertama berarti dia bisa boleh ikut kondisi pertama atau PPS 1. Jadi di PPS ini ada dua, PPS 1 dan PPS 2. PPS 1 itu apa? Khusus alumni. PPS 2 orang yang belum pernah ikut tax amnesty ikut program PPS 2. Apa kelebihan dan kekurangannya? Orang yang sudah pernah ikut PPS, orang yang sudah pernah ikut TA, dia diikutkan di PPS 1 dan dapat tarif yang spesial, diskon, ada diskonnya. Kemudian yang tidak pernah ikut berarti ikut tarif PPS 2. Bedanya apa? Bedanya di tarif ya dan masanya, masa pengakuan asetnya. Jadi asetnya diakui di 2015 cut off-nya dan satu lagi kalau PPS 2 cut off-nya di 2020. Jadi Bapak dan harus ingat kalau mau ikut PPS ingat konsepnya dulu, konsepnya itu ungkap dan sukarela. Kedua, ingat PPS 1 atau PPS 2. Baru ingat cut off-nya. Itu dulu. Cut off-nya 2015 untuk PPS 1. Cut off-nya yang kedua PPS 2 itu adalah 31 Desember. Semua berakhirnya 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2020. Itu cut off-nya. Jadi aturan mainnya kita harus ingatin dulu. Ya, kalau yang lain-lain mengenai denda, mengenai itu nanti kita bahas ditanya jawab lebih banyak ya. Itu lebih penting ya. Jadi cut off-nya dan cut off untuk tanggal neracanya dan cut off untuk masa ya, masanya. Kalau yang PPS 1 2015 turun ke bawah, kalau PPS 2 antara 2016 sampai 2020. Kenapa kita harus ikut PPS? Orang suka nanya. Nah, jawabannya ada di bagian bawah ini. Ya, adanya pertukaran data otomatis AEOI atau Automatic Exchange of Information. Ini apa artinya? Artinya itu adalah semenjak tahun 2018 ya, 2018 ya, 2000 tanda tangannya adalah di sekitar Juni atau Maret ya di tahun 2021, tapi
tanda tangannya kerjasamanya mulai 2018 ya, 18 untuk informasi keuangan. Jadi contoh terakhir yang paling terakhir tanda tangan itu Singapura terakhir tanda tangan bahwa dia sudah menjanjikan akan memberikan informasi data keuangan mulai dari tahun 18 sampai 2020. Nah, dasar-dasar itulah kenapa Anda harus ikut. Mana tahu Bapak, Bro, dan Sis ya, ada rekening-rekening di luar negeri, otomatis itu penting Bapak dan Ibu ikutin. Kemudian data yang kedua dari ILAP. ILAP ini adalah data pertukaran informasi dari mana? Dari pihak-pihak instansi pemerintah dari Indonesia ataupun dari informasi dari luar negeri semua dikumpulin. Ya, ada transaksi-transaksi yang mencurigakan apapun namanya boleh dia pakai. Kemudian ditambah ya WP yang belum mengungkapkan seluruh asetnya ya. Nah, itu yang namanya VDP. Jadi PPS. Hari ini kita dapat berita yang paling menarik, adalah melalui streaming data, streaming information itu ada 1 juta WP yang mempunyai data aset yang tidak sama dengan SPT yang dilaporkan dan itu sudah dikirimin dalam bentuk surat cinta katanya. Itu yang hari ini per hari ini. Oke, lanjut. Ya, lanjut slide-nya. Oke. Jadi PPS itu tadi dibagi 2, PPS 1 dan PPS 2. PPS 1 itu isinya apa? Ini Bapak dan Ibu boleh lihat. Tapi saya hanya tekankan di sini kalau PPS 1 boleh OP ya. OP itu orang pribadi dan badan pesertanya ya. Kemudian basis perpajakannya adalah basis yang berhubungan dengan laporan cut off date-nya 2015. Saya ulangi lagi. Tarifnya mulai dari 11 ya 11% untuk deklarasi luar negeri yang uangnya tidak dibawa pulang. Kalau dibawa pulang dan dilaporkan itu 8%. Kalau dibawa pulang kemudian dia beli produk itu 6%. Jadi Bapak dan Ibu, Bro and Sis boleh milih mau 6%, 8% itu semua tergantung. Ya, yang PPS 2 itu apa? Pesertanya hanya orang pribadi saja. Batas pengungkapannya itu untuk laporan keuangannya yang mana adalah dari 16 sampai 2020. Kemudian tarifnya juga dari 12, 14, 18%. Sama ya. Jadi kira-kira itu basisnya. Basisnya PPS itu kalau kita mau mengungkapkan data itu adalah data harta, bukan penghasilan. Kalau kita isi SPT, basisnya itu basis penghasilan. Oleh sebab itu, basis harta dengan basis penghasilan 2 hal yang berbeda. Jadi kalau basis harta berarti hartanya nilainya berapa, sedangkan basis penghasilan berarti dari penghasilan bruto dikurangin biaya dapat penghasilan neto. Penghasilan netonya itu yang dipajakin dengan tarif progresif. Tetapi dengan PPS ini hampir sama konsepnya 100% hampir sama identik dengan TA1. Jadi Bapak dan Ibu kalau memang udah pernah ikut TA1 berarti tidak terlalu sulit lagi untuk bisa memahaminya. Hanya bedanya di tarif aja. Dulu 2% rata-rata atau 0,5 untuk UMKM, 0,5% ya sekarang ya luar biasa jadi 8% yang untuk tidak diinvestasikan. Oke. PP lanjut ya, lanjut manfaatnya PPS-nya. Oke. Jadi berapa ini menyangkut undang-undangnya. Nanti Bapak dan Ibu ya menurut saya karena waktu kita terbatas dengan materinya dalam setengah jam saya harus selesaikan ya sekitar 27 atau 28 lembar saya akan cepat. Nanti Bapak dan Ibu boleh baca teorinya. Teorinya ini yang saya tekankan di sini yang sering yang ditanyakin aja. Tapi kalau mengenai data detailnya, mengenai teknisnya ya tidak sanksi pasal itu saya tidak bahas lebih detail. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Poin yang penting dulu.
Poin yang penting lanjut slide nomor 5. Ini penting. Penting ini begini, dia akan jelasin pasalnya berapa, dendanya. Dendanya ini yang saya harus jelasin sedikit. Ya, dendanya. Kalau memang Bapak dan tidak ikut, nanti suatu waktu ketahuan ya datanya, dendanya begitu besarnya. Ya, bisa sampai 200% ya dendanya. Itu seperti yang diungkapkan ada YouTube-nya Ibu Sri Mulyani, yaitu yang katanya dendanya sangat tajam, ya. Oke, jadi oleh sebab itu bisa sampai batasnya 200%. 200% itu dari mana orang suka tanya? Misalnya harta saya tidak lapor, misalnya harta saya 1 M tidak lapor. Habis itu saya juga ngeyel tidak mau ikut PPS. Bisa sampai 200% itu dari mana? Ya, jadi gini, kalau PPS itu ya kalau kena denda tarif tertinggi dari pajak kita kan 30%. Ya, tarifnya 30%. Kalau tarif kita 30%, kenaikan 200% dari normalnya. Jadi bisanya kalau 30% naik 200%, jadinya udah 60% tambah pokok, yaitu akhirnya 90% akan kenanya. Ya, 90% itu 1 kali lipat dendanya, ya akhirnya bisa mencapai sampai 200% nilainya. Jadi itu ada hitungannya, nanti Bapak dan Ibu boleh hitungin sendiri. Kemudian lanjut next untuk PPS 2. PPS 2 ya mulai cut off-nya itu tahun 2016 dengan 2020. Ini penting Bapak Bro and Sis. Kalau misalnya saya orang tanya, suka masuk di kita itu orang suka tanya, Pak, saya ikut PPS 1 atau PPS 2? Ini hati-hati. Kalau harta yang Anda mau declare dalam bentuk legalitas ataupun dokumen pendukungnya, kalau kepemilikan perolehannya antara tahun 2016 sampai 2020, berarti Anda masuk ke PPS 2. Kalau tidak, PPS 1 boleh nggak? Tidak bisa. Kalau legalitasnya memang terus terteranya di sana. Contoh yang paling penting, misalnya saya ada beli mobil tahun 2016. Selama ini saya nggak pernah lapor-lapor. Saya mau ungkapkan boleh nggak? Boleh. Berarti kalau 2016 atau 2017 STNK atau BPKB-nya itu yang menurut datanya, itu yang tidak bisa yang kita tidak bisa pungkirin. Contoh lagi, kita ada beli rumah 5 rumah, 2 udah saya lapor, 3 nggak saya laporkan. Ya, ada beli rumah, sorry tadi terputus. Ada beli rumah, kemudian dari rumah itu ada 3 rumah yang memang saya miliki. Yang saya miliki, yang saya belum lapor. Kepemilikannya mulai kapan? 16 sampai 2020. Oleh sebab itu otomatis Anda diikutkan 2020. Ya. Kemudian kalau orang tanya, kalau uang gimana? Uang tunai atau deposito? Ya, atau uang atau deposito. Ada juga di Google Form ada pertanyaan juga, ya. Saya punya deposito itu adalah akumulasi dari 2015. Betul ya? Oleh sebab itu kalau memang bisa dibuktikan akumulasi dari 2015 atau dari TA dulu, ya silakan bahwa Anda bisa mengikuti PPS 1. Pembuktiannya gimana? Pembuktinya adalah benar nggak uang itu adalah akumulasi dari 2015. Kalau uang memang agak kesulitan untuk membuktikan. Oleh sebab itu pemerintah juga tutup mata, yang paling penting Anda ikut. Kalau menurut saya ya, kira-kira begitu kalau uang tunai. Tetapi kalau yang namanya udah dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk sertifikat deposito atau gimana, itu pembuktiannya. Oleh sebab itu Anda bisa membuktikan Kak, uang itu bahwa dari SPT Anda yang udah lapor atau ada penghasilan Anda tercecer, ya silakan. Memang itu harta Anda di 2015, Anda boleh ikut tarif yang
lebih murah 8% silakan. Selagi Anda bisa mempertanggungjawabkan. Sampai sekarang dia tidak minta pembuktiannya, khusus uang tunai. Kalau yang namanya ada legalitas, itu yang perlu pembuktian. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kalau nih gambaran prosesnya, proses teknisnya. Kalau nanti Bapak dan Ibu ada ikut ikut melalui konsultan atau mau kerjakan sendiri, ini step by step-nya. Bapak dan Ibu ikuti step-nya, nanti itu udah sangat jelas. Jadi tugas Bapak masuk ke modenya DJP, download dulu e-form-nya ya, yang namanya PPS. Habis itu udah download, nanti ada kode verifikasi, ada formnya Anda isi, Anda kirim balik, nanti dapat e-billingnya, e-billingnya dikirim, habis itu konfirmasi lagi bayar, habis bayar konfirmasi lagi upload, habis upload dapat surat keterangannya. Itu prosesnya. Jadi sangat mudah. Kalau dulu saya ingat kita harus antri ke KPP, antrinya dari subuh-subuh dan ada orang yang ambil nomor di tengah malam ya, itu di KPP Tambora, saya paling ingat itu seberangnya sekolah Anda itu ya, ambil nomor sampai Pak Jokowi kunjungin. Waktu itu saya teringat sendiri ya, saya ingat. Dan kita staf kita Total Football harus nunggu antri di sana gantian ya. Jadi itu memang sekarang ini 24 jam melalui online bisa. Jadi sudah sangat digampangin. Jadi Bapak dan Ibu silakan ikut partisipasi dalam PPS ini. Oke, lanjut. Ya, ini teknisnya ya, teknisnya nanti kita bahas kalau memang ada waktu lebih teknis. E-form-nya disampaikan secara elektronik melalui lamannya DJP online ya. Dan produk terakhir kita adalah escape. Produk terakhir kita escape. Ya, escape. Ya, escape itu adalah surat keterangan bahwa Anda itu sudah sah dan benar ikut. Ya, lanjut. Ya, SPPH. Jadi setiap SPPH itu harus merubah setelah kita dapat escape tahun kedua, tahun ketiga kita harus lapor. Ya, tahun kedua, ketiga dan seterusnya kita harus lapor harta kita, dipantau. Kalau kita udah beli produknya, jangan ada salah beli atau gimana, itu nanti semua ya seperti pelaporan biasa. Kemudian lanjut ya, lanjut. Kalau ada pencabutan SPPH, ada nggak orang udah ikut mau dicabut, mau dibatalin, boleh apa enggak? Jadi boleh aja, itu haknya si WP. Malah kadang-kadang orang udah ikut merasa kurang, aduh nyesel, ya kurang. Di tax amnesty kita pengalaman saya, orang yang udah ikut tax amnesty 2 tahun atau 3 tahun, harta yang dia ungkapkan reserve hartanya itu udah habis. Akhirnya dia menyesal. Nah sekarang kalau udah ada, giliran kita ngomong ini TA-nya udah ada lagi, begitu dengar tarifnya begitu besar, nyesal lagi. Aduh dulu kok kenapa nggak banyak ya ikutinnya ya. Sekarang aduh kok mahal lagi ya, lagi mikir-mikir lagi gitu. Ya, jadi seringkali menyesal itu datangnya terlambat. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Kelengkapan. Nah ini administrasi. Administrasi saya nggak terlalu detail bahas. Saya lebih detail tanya jawab nanti sama supaya Bapak dan Ibu bisa nanya lebih detail teknisnya. Kalau administrasi ini nanti tinggal Anda lakukan sendiri. Kalau Anda lakukan tax amnesty-nya dilakukan sendiri. Kalau melalui konsultan nanti itu tugasnya konsultan sudah. Oke. Jadi lanjut ya. Lanjut. Ini tarifnya, PPh-nya penghasilan final, tarif kali harta bersih. Berapa yang mau tax amnestikan? Boleh harta, mobil, emas ya seperti gambar di samping. Ya, oke lanjut. Tarifnya juga udah ada ditentukan, kursnya juga udah ditentukan. Oke, ini pedoman nilai kebijakan. Jadi penilaiannya itu pakai apa? Kalau emas pakai
store kas, kalau nilai nominal untuk kas itu setara kas itu nilai nominal aja. Jadi Bapak dan Ibu jangan percaya orang ngomong, oh nanti pembuktiannya gimana. Untuk sementara sampai hari ini kita belum mendengar pemerintah, oh kalau kamu mau PPS kan nilai Anda harus ada di bank, nilai Anda harus dalam bentuk sertifikat deposito, itu semua tidak benar. Anda cukup sebutkan nilai nominalnya untuk setara kas. Itu jelas-jelas. Ya, tidak ada, oh pembuktiannya gimana? Tidak ada. Di sana kan jelas tidak ada pembuktian ya. B, NJOP tanah dan bangunan kendaraan itu memakai NJOP dulu abu-abu tidak jelas ya, sekarang jelas NJOP ya. Terus emas pakai aneka tambang punya harga, dan kalau Anda masuk ke sistem dia udah langsung tahu Anda mau declare 1 kilo emas harganya udah langsung muncul, mau declare 5 kilogram langsung 5 kilo kali harga yang sudah ditentukan. Jadi nggak usah pusing lagi. Kalau saham melalui BI, kalau nilai penilaian harga efek dari SBN ada harganya semua. Kalau tidak ada, terakhir pakai jasa penilai KJPP. Ya, KJPP itu kantor konsultan jasa penilai publik KJPP. Kalau kita KAP, kantor akuntan publik, dia juga publik tapi khusus untuk jasa penilai seperti jasa apresial biasanya. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut kita kebijaksanaan 2, syarat dan ketentuannya diperiksa Bukper. Ini syaratnya. Kalau misalnya tidak sedang dalam periksa Bukper ya 2016 sampai 2007 2020 tidak penyelidikan, peradilan, pengadilan pajak, kalau mau ikut boleh nggak? Ya dicabut ya syarat umumnya. Harus syarat-syaratnya. Kalau ada lagi pemeriksaan atau gimana ya Anda nggak lanjutin. Ya, oke, tidak lanjutin. Oke, kemudian syarat umumnya harus mempunyai NPWP, bayar PPh final itu sebelah kiri bawah, mencabut permohonan restitusi kalau ada restitusi, ya, catat put-putnya, ya kalau ada put-putnya. Yang lain-lain itu teknisnya, ya. Oke, lanjut. Kalau untuk PPS 1, ya cara peninggalannya tarif kali pajak itu diulangi lagi, harta kurang hutang. Jadi tadi ada satu di Google Form tanya, kalau saya punya hutang, boleh nggak saya PPS? Boleh. Hutang itu adalah sebagai pengurang. Jadi harta kurangin pokok utang itu adalah pengurangnya. Jadi total harta bersihnya yang di PPS-kan. Jadi kalau saya mau aset saya mau diakuin, tapi saya masih dalam keadaan utang, boleh nggak saya ikut PPS? Jawabannya boleh. Berarti harta Anda 100, utangnya 50, berarti yang kamu PPS-kan itu harta kurang utang. Jadi harta bersihnya adalah 50. Jelas ya Pak ya, sampai di sini supaya jangan salah dulu. Terus saya akuin harta aja, hutangnya saya nggak mau akuin, boleh nggak? Boleh aja. Berarti Anda rugi 50-nya misalnya ya. Tetapi suatu waktu hutang itu dikonfirmasi ke bank, Anda punya hutang, jadi nanti masalah lagi. Nah, yang jadi masalah terberat Bapak dan Ibu, ini teknis dan ini agak spesifik Bapak dan Ibu ingat. Anda sebagai pengusaha atau Anda mempunyai hutang yang cukup besar, hati-hati. Kalau Anda memang punya hutang besar, Anda ingat, hutang Anda harus lebih kecil dari penghasilan Anda. Coba saya ulangin, hati-hati. Coba dengerin kata-kata saya. Kalau Anda mempunyai hutang, cicilan hutang Anda setahun misalnya 100 juta. Sedangkan di SPT penghasilan Anda itu, penghasilan Anda cuma akuin 50 juta. Gimana bisa bayar cicilan 100 juta? Nah, inilah yang sering terjadi waktu isi SPT itu Anda lalai. Anda nggak pikirkan jangka panjangnya. Sehingga Anda buru-buru, nggak konsultasi dengan konsultan Anda, atau Anda isi karena Anda kurang tahu, apapun utang Anda akan jelasin. Sehingga utang Anda, cicilan utang Anda 100, sedangkan penghasilan di SPT-nya hanya 50. Gimana penghasilan 50 bayar utang? Nah, itulah mulai terjadi
dispute. Dispute itu antara penghasilan Anda yang tidak diakuin. Biasanya penghasilan Anda itu Anda hidden, Anda nggak laporin, sehingga Anda melaporkan 50 saja, pada penghasilan Anda 300, 400 atau 500, tetapi Anda cukup melaporkan 50, sedangkan hutang Anda akuin 100%-nya. Akhirnya datang surat cinta. Biasanya sih itu salahnya di strateginya ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Itu harta. Oke. Kemudian nilai nominal untuk kas dan setara kas atau harga perolehan. Ini penting. Di sini kan nggak ditulisnya harus dibuktikan dengan deposito, uangnya difoto dan tidak ada. Ya, kalau harga perolehannya itu nilai kas dan setara kas. Jadi kalau nilai wajar per 3 2020 untuk PPS 2, kalau untuk PPS 1 adalah nilai wajar yang per 2015. Oke? Lanjut. Ya. Kemudian kode akun pajak ini adalah waktu nanti e-billing dia otomatis keluar ya, otomatis keluar kebijakan 1 427, kebijakan 2 428. Kemudian yang gagal repatriasi itu 107 108. Oke, saya akan jelasin sedikit gagal repatriasi investasi. Bapak dan Ibu kan tahu ya, tadi tarifnya kan 6, 8, 11. Karena uang Anda di luar negeri, Anda ngomong sama pemerintah, saya akan buat ikut tarif 6%, saya akan beli SBN. Ternyata Anda tidak beli, ya, gagal repatriasinya. Sehingga Anda nanti diperiksa, Anda pakai kode billingnya itu 107 dan 108. Itu kode billingnya ya. Tetapi nanti ada hitungannya denda dan lain-lain. Itu teknis. Kalau menurut saya tidak perlu terlalu dipentingin untuk dibahas, nanti di selanjutnya slide itu sangat jelas ada. Nanti Bapak dan Ibu boleh baca. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Oke, jadi penelitian SCAT kalau harta bersihnya diungkapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya bisa dibatalin. Ya, kalau Anda tulisnya tidak sesuai ya, mau ada restitusi Anda nggak batalin atau gimana, itu bisa dibatalin ya sepihak oleh DJP. Ya, sampai sekarang selama TA1 pengalaman saya sampai 300 lebih tax amnesty pertama yang saya urus, tidak ada pun satu dibatalin ya. Sampai sekarang. Oke, batas waktu. Lanjut. Ya, lanjut. Saya suruh pakai tongkat kalau bingung. Ini saya pas ini waktunya. Batas waktu. Batasnya adalah untuk repatriasi. Jadi rencana kita kan mau repatriasi supaya nggak kena 11%. Batas waktu uangnya masuk ke rekening bank itu September. Jadi setelah tax amnesty tutup 30 Juni, Anda mempunyai 3 bulan untuk kembaliin uang melalui bank yang setelah ditunjuk atau bank yang penerima persepsi adalah bank terima investasinya ya, dan 5 tahun Anda harus pending, itu uang tidak boleh kemana-mana ya, tidak boleh ditarik ya. Oke, lanjut. Kalau Anda mau jamin, kalau nggak mau beli SBN, Anda beli hilirisasi SDA, sumber daya alam, atau renewable energy, bangun perusahaan cukup gede ya. Kemudian SBN itu paling gampang, surat obligasi negara paling lambat 23 dan 5 tahun diinvestasikan. Oke, lanjut. Ya. Ini kalau ketentuannya beli SBN-nya, kalau deklarasi repatriasinya ya dan tidaknya itu nanti Anda tinggal bilangin ke banknya, dealernya ya, untuk membeli SBN-nya. Oke, lanjut lagi. Nanti slide-nya dibaca ya Pak ya, supaya kita lebih fokuskan dengan tanya jawab lebih menarik. Pengalaman saya ngajar PPS, hampir 25 dan 30 kali saya ngajar, dan saya lihat animo dari masyarakat itu
harus perbanyak diskusi dan tanya jawab, itu lebih hidup dan lebih banyak masalahnya. Oke. Kemudian peserta PPS itu komitmen investasinya kalau dilanggar dendanya kayak gimana itu ada ketentuannya. Oke? Ya. Kemudian lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini diagramnya. Kalau 6% udah tepat waktu ya, ikutin anjuran konsultan atau kamu buru-buru bawa pulang dan kamu lakukan, udah tidak ada denda-denda. Dua 12, 14, dan 18%. Fokus di sana. Lanjut slide-nya. Ya, fokus di sebelah kiri. Ya, fokus di sebelah kiri 12, 14, ya, 18. Oke, jelas ya. Jadi kalau mengenai denda, kalau nanti tidak repatriasi dendanya berapa itu nanti nextnya. Yang penting tahap pertama kita lewat dulu. Ya, kemudian Anda punya 3 bulan untuk repatriasi. Kemudian kalau Anda mau beli SPN, punya waktu cukup lama sampai tahun 2023. Ya, kalau mau beli SBN. Jadi cukup waktu. Oke, lanjut. Nah, lanjut slide-nya. Oke. Setelah kita ikut PPS, kita harus buat apa? Kita harus dipantau uang kita. Berapa lama? Selama kita ungkapkan harta itu ya berarti 5 tahun Anda dipantau. Harta itu tidak boleh kemana-mana kalau yang ikut yang tarik murah yang 6% beli SPN. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus pikirkan baik-baik, kalau saya udah ikut tarik 6%, ya saya harus rela barang uang saya itu tidak gerak-gerak kemana. Itulah salah satu bisa membangun negara kalau SBN-nya kuat, ya, sehingga negara butuh bisa membangun. Oke, lanjut. Ya, lanjut slide-nya. Oke, slide-nya tentang pengungkapan sengketa. Kalau sampai sengketa, mudah-mudahan tahap 1 pengalaman saya dari Sanset Polisi, ya, sebelum Sanset Polisi ada satu kebijakan yang namanya sebelum TA itu Sanset Polisi, dan ada satu lagi yang kebijakan yang bukan PPS ya, tapi sebelum Sunset juga ada satu, ya, itu sampai sekarang tidak ada pun satu pun yang ada gugatan ke pengadilan pajak yang saya tangani, dan tidak ada pun satu yang janji pemerintah dilanggar. Yang ada itu biasanya wajib pajak yang melanggar, bohongin pemerintah terus. Kalau pemerintah janji tidak diperiksa, ya sampai sekarang tidak ada diperiksa. Jadi Bapak dan Ibu, ya, saya yakin, dan selama saya lebih kurang 30 tahun ke atas saya berkecimpung di dunia perpajakan dari tahun 85 sampai sekarang, ya. Saya rasa apapun yang ditulis pemerintah, apapun yang komitmen pemerintah, jarang dan tidak pernah sama sekali tidak ditepatin. Yang ada ini WP, Fiskas, WP atau wajib pajak yang sering yang tidak mematuhi aturan yang saya tahu, ya. Jadi kira-kira itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah jangan tanggapin yang kemarin ada berita, oh kalau ikut PPS ada jebakan Batman-nya atau gimana-gimana, itu jangan di pikiran Bapak dan Ibu, sehingga nanti Bapak yang menyesal. Karena saya sendiri lihat banyak masyarakat yang saya sering sudah suruh ikut dan mereka bisa ikut, dan sekarang yang
PPS ini mereka merasa, waduh, kemarin kurang banyak ya, saya ikut tax amnesty ya, harusnya lebih banyak. Yang adanya penyesalan begitu yang sering muncul. Oke, kira-kira ini ya, slide terakhir itu adalah terima kasih Bapak dan Ibu sudah mendengarkan slide saya ya. Lanjut ya. Itu ada sekitar 27 lembar ya, nanti di-share ya. Lanjut tolong slide-nya ya. Ya, itu tolong di peserta boleh dibagi. Sekarang kita boleh masuk ke tanya jawab Bapak Ibu. Jawab tuh. Oke. Terima kasih Pak Edwan atas Lanjut. pemaparannya MC, ya. Moderator. Ya, terima kasih Pak Edwan. Suara saya udah terdengar ya? Moderator, MC. Suara Bahan saya udah udah terdengar. selesai. Terdengar. Masuk ke tanya jawab. Ya. Atau acara foto-foto dulu ya, kalau nggak salah tadi saya lihat rundown-nya. MC. MC, Mati dulu berisik. MC ada? Ya, Bapak oke. dan Ibu Terima ada yang kasih mau ditanya Pak. jawab? Kakak Pak. atau gimana, Mon? Bisa? Iya, Dengar terima. suara saya? Ya, terdengar. Terima kasih Pak Edwan. Terdengar nggak ya? Terdengar. Dengar? Terdengar udah ya. Terima kasih Pak Edwan atas paparannya. Mungkin sebelum kita ke tanya jawab, kita lakukan foto bersama dulu ya. Ya, siap. Ya, Bro dan Sis bisa dinyalakan kameranya, videonya. Kita foto bersama dulu. Kasih senyum yang terbaik, walaupun 25. sebentar lagi buka puasa ya, 2 jam lagi. Ya, Tetap semangat. tetap semangat. Buat yang menjalankan puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, bisa di on kameranya, kita mau foto bersama. Operator bisa bantu. Minta tolong dinyalakan semua kameranya, Bapak Ibu. Kita akan mulai foto dari screen 1. 125, berapa slide? Ada 5 slide. 25 ya? Wah. Ada 5, Pak. 5 slide. 5 slide ya. Oke. Senyum yang bagus. Iya. Dilanjutkan ke slide kedua. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Lanjut slide ketiga. Mohon dibuka kameranya semua, Bapak Ibu. Ya. Saya lanjut ya. 1, 2, 3. Oke. Masih ada 2 lagi. Bagi yang belum menyalakan kamera, silakan nyalakan kamera. Oke, kita akan mulai lagi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung tanya jawab ya. Oke. Ya, terima kasih Sis Natalie. Silakan moderator. Ya. Terima kasih Sis Grace. Pak Edwan ya. Iya. Ini Oke. dari kolom Google Form ada beberapa pertanyaan. Mungkin Sis Natalia bisa tayangkan ya. Pertama itu adalah Pak Edwan bisa baca juga ya. Iya. Nah, itu yang pertama adalah saya menjual rumah di bawah tangan. Jadi rumah tersebut belum balik nama, masih atas nama saya, dan posisi saat ini pembeli masih melanjutkan cicilan rumah tersebut di bank sampai tahun 2024. Lalu atas penjualan rumah tersebut, saya menerima uang cash, dan uang tersebut saya investasikan di saham. Saya konsultasi KAR dan Waslon 2. Saya diminta lapor dan bayar pajak PPS
atas rumah dan investasi saham tersebut. Padahal kedua aset tersebut berasal dari satu sumber. Bagaimana solusi pelaporan PPS agar dapat menerangkan bahwa rumah yang sudah dijual tersebut telah berubah menjadi investasi saham? Silakan, Pak. Oke. Jadi kalau Anda mau tahu kantor pajak ketahuannya nanti dari mana, pada saat Anda mengofferkan rumah di bawah tangan under name, Anda kan tidak melakukan yang namanya pajak penghasilan PPh final yang 2,5%. Anda lalai. Anda pikir mau bantu dia hemat pajak ya. Anda lalai. Anda membantu dia. Sehingga Anda tidak boleh mencantumkan bahwa harta itu milik dia atau offer. Karena Anda di bawah tangan tidak bayar pajak. Jadi biasanya dari cash flow Anda sudah terima uang dan Anda sudah merubah wujud dari cash flow dari rumah yang Anda jual di bawah tangan dan udah rubah jadi investasi saham. Nah, itulah yang sering terjadi. Kita membantu orang, resikonya di kita. Jadi oleh sebab itu saran saya, kalau ada Bapak dan Ibu ada hal yang under name itu yang sekarang ini yang tolong jangan dilanjutin lagi. Kalau ini sudah terjadi, jalan satu-satunya adalah Bapak dan Ibu harus merubah ya bahwa Bapak udah menjual ya, kemudian Bapak boleh melakukan akte ya masih keburu ya untuk pindah nama 2 bulan lagi sehingga Anda bisa akuin bahwa Anda sudah menjual dan Anda sudah bisa merubah wujud ya. Itu solusinya yang terbaik. Oke, lanjut Bu. Ya. Pertanyaan nomor 2. Apabila wajib pajak OP atau badan bukan peserta teks amnesti akan mendeklarasikan aset yang dimiliki sebelum 31 Desember 2015, apakah boleh mengikuti PPS skema 1? Apabila aset ini tidak dapat dibuktikan diperoleh sebelum 31 Desember 2015, apakah SPPH-nya dapat dilakukan, apakah SPPH-nya dapat dibatalkan atau dikoreksi oleh DJP? Oke, intinya aja dulu. Anda alumni apa bukan? Kalau Anda alumni, berarti Anda boleh ikut PPS 1 dan PPS 2. Itu dulu syaratnya. Kalau Anda tidak ikut tidak ikut TA, bukan alumni, Anda berarti PPS 2, pakai tarif nomor 2. Tetapi kalau Anda tetap pakai nomor 1, waktu Anda download ya surat ya e-form-nya, Anda bukan PPS 1, jangankan Anda mau bayar, itu tidak akan bisa. Itu bagusnya sistem sekarang. Ya, perhatiin Bapak dan Ibu dengerin baik-baik. Begitu Anda bukan peserta atau tidak melakukan TA pertama, Anda pikir Anda mau pakai tarif 1, diisi formnya itu tidak bisa. Anda di-download itu online langsung. Ya, itu tidak bisa. Anda hanya bisa download PPS 2. Itu luar biasa. Itu udah dikunci sama pemerintah. Jadi tidak bakalan Anda bisa kena surat itu. Mau bayar aja nggak bisa. Jadi itu cross check-nya luar biasa. Ya, jadi jangan coba-coba nilep ya, istilahnya nilep nyusup ke PPS 1, tidak bisa. Ya, oke. Lanjut. Apabila apakah PPS ini bersifat final seperti yang dulu, tidak akan diperiksa lagi kalau kita mengikutinya? Jamin Bu. Ya? Oke. Jamin Bu. Ya. Lanjut ya. Nah, ini ditanyakan Pak mengenai beda pembetulan SPT. Yang nomor 2 itu ada satu lagi Bu, yang menurut saya penting saya jelasin. Apabila wajib pajak pribadi ya mendapatkan himbauan mengikuti PPS, itu ada ya Bu ya? Iya. Nah, itu penting, ini saya ceritain sedikit. Ya, surat cinta semenjak adanya PPS ini ada 2. Ya, ada 2 jenis surat cinta. Surat cinta SP2DK, konfirmasi saldo dan lain-lain. Itu datangnya dari kantor pajak KPP. Ya, kalau surat imbauan untuk mengikuti di bawah penutup suratnya itu ada imbauan untuk ikut PPS, itu datangnya dari DJP. DJP itu dapat informasi data itu dari mana? Dari AEOI dan ILAP itu. Ya, oke. Bedanya 2 surat ini apa bedanya? Bedanya kalau KPP
dari kantor pajak kita sendiri, KPP setempat. Kalau surat imbauan itu dari DJP pusat. Oke. Kalau DJP tujuannya itu pusat, itu tujuannya PPS. Jadi angka itu PPS itu udah dihitung sama mereka. Kalau Anda mau ikut PPS, Anda nggak bakalan bisa kurang dari nilai yang sudah ditemukan data. Ini saya banyak dapat kasus. Jadi Bapak dan Ibu saya saranin, Anda harus bisa bedain SP2DK dengan imbauan. Caranya, surat Bapak di pojok paling kiri atas itu ada SP2K, setelah tanggal, setelah nomor, itu ada keterangannya itu SP2DK itu dari KPP. Kemudian kalau surat imbauan itu S imbauan. Ya, itu dari DJP. Itu penting sekali Bapak dan Ibu. Itu sangat penting. Kalau imbauan itu tujuannya ikut PPS dan angkanya Bapak dan Ibu boleh minta detailnya ke KPP setempat untuk mendapatkan hasilnya. Ya, supaya Anda bisa tahu, oh, di SPT itu Anda nggak lapor, oh temuannya begitu. Ya, jadi pasti. Oke, lanjut, Pak. Nanti saya sudah oke. Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini ada yang bertanya mengenai perlakuan PPS di report audit, Pak. Nah, ada dua hal yang berbeda. Kalau PPS itu basisnya adalah basis harta, audit itu, kalau audit itu saya lebih mengenalnya, kalau Ibu Clara kan juga dari seorang auditor, audit itu kan untuk PT. Ya, jadi oleh sebab itu kalau untuk PT, kalau yang udah pernah ikut tax amnesty itu adalah batasnya kan 2015. Kalau kita ngomong 2015 Ibu perusahaan mau ikut PPS lagi boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Tapi dalam satu peraturan perpajakan sudah 5 tahun ke atas itu kan daluarsa. Jadi kalau 2015 batasnya cut off-nya, kalau Ibu ikut lagi, toh juga sekarang daluarsa pajaknya yang dihitung adalah 2017 ke atas. Jadi sia-sia aja menurut saya kalau PT mau ikut PPS. Ya, kalau audit itu kan khususnya untuk PT. Orang pribadi kan nggak ada audit report. Kira-kira begitu, Bu. Oke? Jelas ya? Nah, Oke, lanjut, Bu. kemudian ada yang bertanya, kalau ada harta yang belum dilaporkan, sebaiknya dilakukan pembetulan atau ikut PPS? Oke, dua-duanya boleh Ibu lakukan tergantung tujuannya. Kenapa? Dua-duanya boleh. Kalau mau ikut PPS itu paket hemat, ikut pembetulan itu paket hemat, tidak ada nilainya yang berkurang selagi selagi harta itu uang Anda untuk melaporkan ada cash flow-nya bisa memungkinkan boleh. Tetapi kalau tidak ada cash flow lagi, contoh harta yang saya mau masukin lagi itu 5M, sedangkan di cash flow saya udah tinggal 1M, kan saya minus. Nah itu nggak bisa, kenaikan hartanya kan berarti minus 4M dong. Nah, penghasilan Anda, uang cash Anda kan nggak ada 5M, yang ada cuma 1M. Nah, itu gimana dipaksain pembetulan? Nah, itu tinggal nanti diperiksa aja. Kalau Anda ikut PPS, berarti Anda cukup melaporkan nilai hartanya yang mau dideklar 5M kali pajaknya aja. Kalau mau pembetulan boleh nggak? Berarti Anda harus declare Anda punya penghasilan untuk membeli harta yang 5M tadi kan. Harus menambah penghasilan. Itu hati-hati. Jangan karena kamu mau mengakuin harta 5M, otomatis penghasilan Anda harus nambah di atas 5M dong. Atau 3 kali 5M, 15M. Nah, 15M itu Anda nanti jadi PKP, udah di atas 4,8M. Jadi itu sangat-sangat riskan kalau Anda bisa perhatikan baik-baik. Jadi boleh nggak jalurnya? Boleh pembetulan. Selagi harta yang dimasukin tidak melebihi yang besar-besar amat. Oke, lebih hemat. Lanjut. Apakah WP yang bekerja di luar negeri bisa ikut PPS? Oke.
Untuk WP yang bekerja di luar negeri 100%, selama ini kalau dia ada melaporkan SPT-nya atau tidak melaporkan SPT-nya, selama ini dia juga tidak ada wajib untuk melaporkan hartanya. Kecuali suatu waktu dia mau pulang. Nah, itu jadi masalah, ya. Dia harus mulai dari awal lagi bahwa harta yang dia bawa pulang di Indonesia berapa yang dia di sana udah potong pajak. Tapi kalau dia udah rutin melaporkan meskipun dia di luar negeri, ya dia tidak perlu membawa mendeklar di belakangan hari. Oke, apakah dia wajib ikut PPS apa enggak? Jawabannya tinggal dia bisa membuktikan arus uangnya 100% didapat di luar negeri dan dia meninggalkan Indonesia selama setahun di atas 183 hari, berarti dia tidak perlu membayar denda dan ikut PPS. Tetapi ada penghasilan dalam negeri, ada penghasilan luar negeri, selisihnya, atau dia udah bakalan dapat warisan, ya, warisan yang belum terbagi. Nah, itu hati-hati. Jadi Bapak dan Ibu yang anaknya sekolah di luar negeri, yang punya MPWP ataupun dari Indonesia tiba-tiba nikah ke luar negeri, asetnya banyak di Indonesia. Nah, ini perlu penanganan yang lebih serius dan perlu ikut penerangan bahwa dia perlu ikut PPS atau tidak. Atau ya kalau memang dia 100% di luar negeri. Pekerja di luar negeri itu terdiri dari dua. Satu TKI yang resmi yang ada bukti potong seperti kita kerja di Indonesia. Satu lagi ilegal dalam arti dia bekerja di luar negeri, punya penghasilan luar negeri, tapi nggak bayar pajak di luar negeri. Itu yang sangat sulit dan itu harus ikut PPS menurut saya karena itu ada hutang pajak. Ya, itu ada hutang pajak. Kira-kira begitu, Bu. Lanjut. Kami peserta TA. Untuk PPS, aset yang mau diikuti berbentuk time deposito yang berasal dari harta 2015 yang tidak ikut TA. Apakah kami dapat ikut PPS kebijaksanaan 1? Oke, kan tadi saya ulangin lagi. Kalau Anda tidak pernah ikut bukan alumni TA1, berarti Anda ikut PPS 2. Kalau Anda alumni, boleh ikut PPS. Oke, lanjut. Kuncinya diikut alumni atau bukan ya? Jika ada wajib pajak yang 20 Lanjut, tahun Bu. lalu, ya, saya lanjut, Pak. Jika ada wajib pajak yang 20 tahun lalu pernah minta NPWP, tapi tidak pernah lapor SPT tahunan, apakah bisa ikut PPS? Kalau bisa, caranya bagaimana? Oke. Kalau mau ikut PPS, berarti Anda hanya mempunyai dua kewajiban. Ikut PPS, declare semua harta Anda, di basicnya ada cut-off-nya PPS 2, dan di cut-off di tahun 2020 31 Desember. Dan Ibu melakukan dua, ikut PPS 2, ya karena nggak pernah ikut TA1, berarti PPS 2 tarifnya. Kemudian Ibu harus melaporkan SPT tahun 2021 yang 31 Maret kemarin terakhir kan. Nah, baru benar, Bu. Oke, lanjut. Jawabannya bisa ya, Bu ya? Lanjut. Tapi dia harus menyampaikan SPT tahun 2020 ya, Pak ya? Bukan, dia nggak perlu. Dia hanya ikut PPS aja. Nanti PPS itu merupakan landasan 31 Desember 2020 punya harta. Nah, kemudian ini mengenai warisan nih, Pak. Warisan. Iya. Ya. Bila atas nama almarhum ibu atau bapak dan belum ada penetapan waris, bagaimana melaporkannya? Oke. Orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal ataupun kita dapat harta waris. Ya, saya akan ceritain sedikit karena memang bidang saya, spesialis saya di warisan. Oke. Saya akan jelasin sedikit dulu. Lebih detail, meluas sedikit ya supaya Bapak dan Ibu jangan gagal paham. Kalau misalnya kita bakalan terima warisan, tetapi kita belum ada surat keterangan waris, apa yang harus kita lakukan? Kalau peserta ataupun penerima warisnya adalah single satu orang,
Itu sangat mudah. Sangat mudah. Kita hanya mem-PPS-kan harta tersebut. Baik dia masuk kategori PPS 1 atau PPS 2. Sampai di situ jelas ya. Kalau misalnya surat keterangan waris bakalan yang kita terima itu 3 orang. Berarti hanya tinggal anaknya aja 3 orang, berarti bagi sepertiga. Oke, kalau misalnya Anda belum buat surat keterangan waris, ini kan udah ada 2 contoh ya, ini yang ketiga. Kalau apabila Anda belum buat surat keterangan waris, jalan satu-satunya segera buat. Kalau mau buat surat keterangan waris, mungkin nggak keburu kalau selesainya nanti Juni. Jadi crash programnya gimana? Saya kasih solusi. Tinggal Anda kenal notaris mana yang paling dekat dengan Anda ngomong, Pak, Bu, kalau rumah ini yang mau saya wariskan, kebetulan ada ibu ya menerima waris dan ketiga anaknya, berarti ibunya dapat 50% dan anak-anaknya. Apa yang harus saya lakukan? Hitungannya boleh nggak hitungan porsinya? Minta notaris itu bantu hitungin. Dengan dasar itulah Anda ambil angka itu, porsinya itu, kalikan NJOP di tahun 2020 punya NJOP. Anda sudah bisa tahu nilai uang tebusan Anda berapa. Oke? Jelas ya? Jelas. Oke. Kemudian ada lagi opsi ketiga. Contoh, semua tidak mau urus surat keterangan waris. Ada enggak? Saya sendiri di tempat saya itu ada 3 orang udah meninggal. Tapi surat keterangan warisnya tidak bisa diurus karena porsi kepemilikannya, porsi pembagiannya ada merasa dirugikan. Dan ketiga anaknya tidak mau tanda tangan. Masih ngotot angka pembagiannya. Karena di dalamnya ada perempuan, ada anak laki-laki. Anak laki-laki merasa porsinya lebih banyak. Anak perempuan ya undang-undangnya ya sepertiga kalau anaknya 3 ditambah ibunya punya porsi gitu. Nah, akhirnya berantem, tidak mau hiraukan. Jadi mau gimana? Saya bilang, ya Anda bisa tidak mau ikut PPS, nanti suatu waktu kalau giliran mau diporsikan ke masing-masing, Anda yang rugi sendiri. Itu masalahnya. Akhirnya mereka ambil kesempatan, udah porsikan sesuai hitungannya notaris, ya berdasarkan surat keterangan waris. Atau ada lagi yang memang ngotot sampai sekarang tidak mau, sampai sekarang gantung, ada nggak? Ada. Ya. Jadi di tempat saya yang sudah meninggal surat keterangan waris tidak diurus ada 3 orang. Dan di tempat saya ada orang meninggal karena COVID kemarin 5-6 orang, tetapi belum buat surat keterangan waris juga ada. Ya, jadi secara badan ya, secara duniawi orangnya sudah meninggal, tetapi secara SPT orangnya masih hidup. SPT-nya harus lapor dulu. Ya. Itu ada 5-6 orang. Oke, kira-kira itu masukan supaya Bapak dan Ibu punya pencerahan yang lebih baik tentang warisan. Oke, lanjut. Nah, sehubungan dengan warisan yang tadi Bapak jelaskan ya, apakah warisan itu bisa melalui mekanisme pembetulan? Warisan melalui pembetulan bisa. Dan itu tidak ada kalau memang waris yang jelas dan itu warisan itu bukan objek pajak. Boleh nggak? Boleh. Selagi warisannya diurus. Jelas ya? Warisan bukan objek pajak. Warisan kapan dianggap sebagai objek pajak? Setelah warisan itu dibagi. Kapan dibagi? Kalau misalnya udah ada surat keterangan waris jatuh ke A, B, dan C, itu jelas. Punya saya sekian-sekian. Dan pajaknya itu adalah pajak bea balik nama. Kalau surat dari orang tuanya ke anaknya itu bebas pajak melalui SKB, surat keterangan bebas. Oke, jelas ya? Jadi Bapak dan Ibu mau ikut PPS apa tidak? Kalau jelas-jelas itu warisan, itu bukan objek pajak. Jelas ya? Oke, lanjut. Bila kita sudah lapor SPT 2021, sedangkan PPS dilaporkan bulan Mei 2022.
atas aset atau harta yang belum tercantum dalam SPT 2021, apa wajib dilakukan pembetulan? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Terima kasih pertanyaannya. Cuma prakteknya ini Ibu mungkin agak salah persepsi. Ya, sangat ada salah persepsi. Data ataupun rencana PPS kita adalah harta-harta kepemilikannya di bawah 2015 untuk TA1, PPS1, dan data-data 2016 sampai 2020. Itu range-nya, kepemilikannya. Sedangkan sedangkan SPT 2021 adalah penghasilan basisnya. Basisnya ada penghasilan adalah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. PPS tidak sama dengan PPH SPT PPH 2021. Jadi di tempat saya kalau orang mau ikut PPS kemarin, saya bilang jangan dulu, nanti Bapak salah persepsi. Bapak lapor dulu SPT 2021. Apa yang Bapak laporkan itu bukan deklarasi atas harta untuk PPS. Jadi PPS itu tidak boleh. Jadi nanti waktu kapan PPS Anda baru diakuin? SPT 2021 31 Desember landasannya ditambah PPS itu adalah harta beginning balance di SPT 2022 dan itu merupakan acuan PPS ditambah SPT 2021 dan ditambah penghasilan 2022 itu adalah ending balance ya, sisa terakhir harta Anda di 2022. Oke, sangat jelas ya. Jadi jangan salah persepsi. Oke, lanjut. Saya alumni TA1. Saya ada saham di luar negeri di beberapa perusahaan publik seperti Apple. Saya sudah punya sejak sebelum tahun 2015. Apakah ini saya declare kebijakan 1 atau kebijakan 2 atau dibagi ke dalam 2 kebijakan? Dan nilai yang dicantumkan di PPS itu nilai perolehan atau nilai per 31 Desember 2020 atau 31 Desember 2015? Oke, jawabannya 31 Desember 2015 kalau dengan asumsi Bapak perolehannya sebelum 2015. Nilai apa yang dicantumin adalah market value, Pak. Oke, jelas ya? Ini mengenai warisan lagi, Pak. Kalau wajib pajak sudah tua ya, sudah nihil dan tidak pernah melapor lagi. Padahal ada aset yang belum diungkapkan. Gimana kalau mau bagi warisan buat anaknya? Apakah harus ikut PPS? Nah, itu yang jadi masalah di kemudian hari untuk anaknya. Warisan yang tidak terungkap ataupun belum dilaporkan di induknya, di cangkangnya, maksudnya ke orang tuanya. Istilahnya harta itu ada tetapi tidak nyangkut di SPT orang tua. Harta yang boleh dibagi adalah harta yang benar-benar dideklarasikan yang sudah ada di lapor SPT. Itu yang paling penting bagi Bapak dan Ibu semua. Jadi oleh sebab itu saran saya, Bapaknya yang ikut supaya ada cantolannya dulu, hartanya diregister dulu supaya nanti anaknya terimanya jelas. Kalau enggak, dia tidak ada cangkangnya, tidak ada. Kecuali harta itu di atas 30 tahun lebih. Harta rumah warisan dari nenek moyang 30 tahun lebih. Itu ada peraturannya yang ngatur. Waktu TA1 itu masih berlaku peraturannya. Oke? Jelas ya? Ini ada 2 jenis surat cinta ya. Pertama S himbauan dan S sesuatu. Nah, ini ada lagi. Ya. Bagaimana dengan S-Klar? Apa yang terjadi pada umumnya di sesi klarifikasi ini? Apa ekspektasi atau harapan dari KPP terhadap WP? Apakah mengarah ke pembetulan, PPS, atau keduanya? Oke, saya akan jelasin ke Ibu sedikit teknis bagi Bapak dan Ibu, jangan terlalu ambil pusing. Yang pernah dapat SP2DK, itu adalah dapatnya sebelum 31 Desember 2021. Bapak boleh tanya itu. Kalau memang ada yang baru, bukan
tentang harta yang 18, 19, 20 dan 21, bukan. Adalah yang baru, SP2DK yang baru. Ya, SP2DK. Kalau yang SP2DK itu biasanya kemarin-kemarin itu harus closingnya tanggal 31 Desember 2021 itu udah close. Dan waktu itu harus dilakukan apa? Karena PPS itu udah keluar undang-undang PPS-nya. Oleh sebab itu, yang dari tanggal 1 Januari 2022 sampai hari ini adalah surat imbauan, bukan SP2DK. Kalau nggak percaya, nanti Bapak dan Ibu yang tanya itu di unmute aja, nanti boleh langsung saya konsultasi, saya bisa jawab. Jadi kalau SP2DK biasanya terakhir kali 31 Desember. Kalau mulai dari November, akhir-akhir bulan sampai Desember, semua SP2DK boleh dialihkan ke PPS. AR-nya bersedia dan mau. Oke, lanjut. Saya ada investasi kios tahun 2005 dan saya kembalikan ke pengembang sistem sewa Kemudian, jangka panjang di tahun investasi ya. 2020. Kemudian Bu, Apakah cukup hapus saja dari daftar aset atau dinolkan? coba ulangin, kurang jelas. Saya ada investasi kios tahun 2005. Bisa diulangin Bu? Ya, ini saya ulang, Pak. Saya ada investasi kios tahun 2005 dan saya kembalikan ke pengembang di tahun 2020. Ya, oke, terus? Apakah cukup hapus saja dari daftar aset atau dinolkan? Saya perlu bukti apa dari pengembang jika ada pertanyaan dari DJP? Tidak ada jual beli dengan pengembang terkait pajak karena baru PPJB. Oke, hal itu banyak terjadi yang di ITC itu banyak. Terutama saya kemarin juga terima yang dari ITC Fatmawati, ITC mana itu yang banyak ya. Banyak yang kiosnya dikembaliin, WTC, ya, ITC, kios-kios yang pasar yang tidak laku, akhirnya dikembaliin ke pengembang atau dijual murah atau tidak ditebus atau biaya IPL-nya melebihi nilai pasarnya. Ada enggak? Ada. Dan di tempat saya ada kasusnya. Ada dua perlakuannya. Kita mengembalikan pengembang, ya. Kalau mengembalikan ke pengembang berarti itu resikonya udah enggak ada. Minta surat penyelesaiannya tertulis. Jadi kita ke DJP nggak bisa ngomong hitam di atas putih. Mengenai ada pajak tertunda atau pajak ganti nama atau tidak ada, ya nanti di sana tidak ada. Ya berarti Ibu hanya boleh nolkan aja. Oke, jelas ya? Dan tidak ada kewajiban apa-apa. Itu boleh, bisa. Saya punya investasi saham, sudah ikut teks amnesti 1, tapi dinilai sebesar nilai pasar. AR menyarankan harus berdasarkan nilai perolehan. Jadi saya ikut PPS sebesar selisihnya. Waktu ikut apa? Saham? Dia ini jadi punya investasi saham sudah diikutsertakan di TA1, Pak. Tapi pada waktu itu dinilai sebesar nilai pasar. Kemudian AR menyarankan harus nilainya perolehan. Nah, pertanyaan dia itu, apakah saya harus ikut PPS sebesar selisihnya? Kalau menurut saya udah ikut nilai saham market value, dan itu memang market. Ini saham apa dulu ini ya? Saham menurut apa dulu? Saham di bursa atau saham di perusahaan? Saham itu ada dua, saham di bursa dan saham non bursa. Kalau saham non bursa nilai value, saham non bursa ya. Kalau saham bursa pakai market value. Oke, kalau saham bursa BEI pakai market value, nggak perlu lagi diikut PPS-kan lagi. Kalau menurut saya, ya nanti boleh hubungin saya, nanti saya jelasin. Oke, nomor handphone saya ada, silakan. Saya akan tunjukin peraturannya. Natalia, itu ya. Pak Firmin ya, Pak Firmin ada raise hand. Bisa Pak Firmin dibukakan? Iya, Pak Firmin silakan dibukain aja mic-nya, unmute-nya.
Oke, boleh tanya Bisa. langsung? Boleh? Ya, ya Pak, makasih. Selamat sore Pak Ya. Edwan sama moderator. Ya, saya ini dapat surat yang tadi saya mau lebih jelas lagi. Yang saya dapatnya ada nomornya nomor titik 2 S garis IMB minus Nah, terus nomor. Nah, itu ya. SP2DK atau himbauan yang Bapak bilang keluar dari DJP pusat atau ini Nah, sebab ada himbauan angka-angkanya itu juga Pak. Ada angka-angkanya. Bapak dapatnya melalui email ya, Pak? Iya, betul. Betul ya? Betul. Kalau Tapi ada angka. betul. Itu S minus IMB, imbauan. Betul. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, itu makanan saya setiap hari, Pak. Oh. Jadi saya udah hafal. Jadi kalau itu dapatnya dari Google, ya dapat dari DJP, itu dari pusat. Nah, di sana akan dia jelasin kode harta nomor sekian, Iya, menurut betul. catatan kita sekian, kode harta misalnya kode harta 003 lah yang biasanya. Kode hartanya 1 sampai 6, Pak. 1 sampai 6. Oke. Berarti kesimpulannya contohnya bank ya, rekening bank. Ya. Betul? Ya. Dia catat angka, Bapak nggak usah ngomong angkanya, saya kasih asumsi aja. Menurut catatan kita, kira-kira bunyi suratnya begitu. Betul. Angka yang yang kami temuin adalah XYZ. Betul ya? Betul. Menurut catatan SPT yang Bapak laporkan tahun 2018 atau 19 atau 20, Pak? 20. Dia nggak ngomong, Pak. Iya, kalau himbauan itu rata-rata dia ambil pakai angka 20. Ya, 20 ya, Pak ya? Ya, pasti. Oke. Angka 20 itu adalah PQR. PQR. Menurut SPT Bapak, PQR. Oke, nilainya. Kita nggak usah ngomong nilai di sini. Oke, menurut catatan dia, XYZ, menurut Bapak lapor PQR. Ada selisih dong. Betul? Tugas Bapak paling penting, Bapak ke tempatnya di sana di bawah surat paling belakang, itu kan ada hubungin siapa? AR-nya. AR, iya betul. Ya, Bapak hubungi. Pak, Bu, saya perlu detailnya ini tolong dikasih, nanti dia print detail. Dijamin. Kalau nggak bisa nanti kasih tahu ke saya, nanti saya bantu. Oke? Dari sana nanti bisa ketahuan kalau misalnya rekening bank, dia bahkan akan kasih dia akan kasih saldo yang Bapak lapor dengan rekening bank yang menurut dia. Menurut dia kalau Bapak punya saldo di atas 2M pasti dapat surat cintanya kira-kira bunyinya itu. Ya? Oke. Dan di penutupnya silakan ikut partisipasi PPS. Betul nggak penutupnya? Ya, kira-kira itu standarnya. Terus ada DJP, tembusannya ke KPP setempat, ya, bawahnya. Betul ya? Ya, semua betul. Itu kira-kira setiap hari saya tanganin kira-kira begitu. Jadi tugas Bapak untuk memastikan ikut PPS, ya. Kalau bisa waktu mau hitung PPS, kalau bisa Bapak hubungi konsultan Bapak, tanyain dia harus ikut berapa minimumnya. Oke? Udah ada standarnya. Oke. Pak Edwan, tadi saya nangkep dari Pak Edwan, berarti saya sudah ke sana, sudah minta angkanya. Cuma memang kan dia nggak mau masukin ke USB. Intinya saya dapetin angka dia. Tadi saya nangkep dari Pak Edwan bahwa itu dia sudah netapin sebetulnya PPS-nya, Pak ya? Atau gimana? Oh, dia sudah tahu dan angka itu tidak bisa lari lagi. Kalau mau ikut PPS, angka tidak boleh kecil dari angka yang dia dapatin. Bisa dihitung, Pak. Waktu saya ke sana, dia cuma kasih nilai yang selisihnya itu kan, Pak. Dia kasih rincian toh. Saya cariin. Maaf ya Pak Firmin. Ini berhubung waktu kita terbatas dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kalau misalnya mau konsultasi, silakan hubungi Pak Edwan ya. Oke, makasih. Makasih Pak. Oke, lanjut Pak Firmin ya. Ya, saya udah kasih clue-cluenya, nanti Bapak boleh hubungin saya atau mau minta saya jelasin lebih detail boleh. Yang lain, Bu, tolong. Nah, ini tadi ada juga yang raise hand tuh Ibu Peggy ya. Ya, silakan Bu Peggy. Silakan Bu. Ibu Peggy, ada Ibu Peggy di sini? Ibu Peggy? Tidak ada ya?
Kalau tidak ada, ini ada Lanjut. pertanyaan Pak di chatroom ya. Ya. Jika ikut asuransi yang ada unit link, selama ini tidak pernah dilaporkan, di mana unit link itu sudah ada sejak sebelum tahun 2015. Apakah yang harus dilakukan? Ikut PPS atau pembetulan? Kalau Ibu udah pernah alumni TA1, ya ikut PPS 1. Tarifnya. Berapa nilainya? Adalah nilai NAB 2015, Bu. Patokannya. Nilai NAB, unit linknya. Bukan uang pertanggungannya ya. Oke? Nah, Lanjut. kemudian ini ada lagi Pak ya. Pak Edwan, bagi yang tidak memiliki NPWP, apakah wajib lapor PPS? Dan bagaimana Oke. regulasinya? Bagaimana menghitung nilai perolehan mobil yang dibeli melalui leasing 5 tahun yang berakhir pada Januari 2022? Oke. Jadi kesimpulannya Anda kan belum punya NPWP. Anda mau ikut PPS boleh apa tidak? Hari ini Anda ajuin NPWP, hari ini juga Anda ikut PPS boleh. Kecuali Anda ajuinnya nanti tanggal 1 Juli udah nggak keburu. Oke? Jelas ya, cut off-nya dulu saya jelasin. Hari ini Anda ajuin NPWP, hari ini Anda silakan ikut PPS. Silakan. Oke? Satu. Kedua, Anda kan otomatis belum pernah ikut dan bukan alumni TA1. Otomatis Anda punya cut off adalah harta yang dimiliki kapanpun yang dari 16 sampai 2020. Patokannya adalah kalau ikut PPS 31 Desember tahun 2020 cut off-nya. Mobil Anda bekas ya harga di marketnya berapa. Kalau tidak ada lebih rendah atau lebih kecil, jangan asal buat, pakai ketentuan dari Polda. Polda ada tarifnya sudah. Oke, jelas ya, di print pegangan Anda. Jelas. Oke, lanjut. Nah, Ibu Peggy ini bertanya di kolom chat ya. Izin bertanya, apabila selama ini saya selalu lapor SPT orang pribadi setiap tahun, tapi karena tidak mengerti, saya hanya cantumkan omset saja, tanpa uang tunai, tanpa deposito, tanpa asuransi. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya tidak menerima himbauan apapun dari kantor pajak. Oke, tugas Ibu pernah ikut PPS, ikut tes amnesti nggak, alumni nggak? Kalau udah pernah ikut alumni, ya, kalau udah pernah ikut alumni, ikut PPS 1 dan PPS 2. Kalau tidak, berarti Ibu ikut PPS 2. Pertanyaannya, saya mau pembetulan lebih hemat atau ikut PPS. Jawaban saya ikut PPS lebih murah. Kalau PPS itu basisnya harta, kalau ikut pembetulan basisnya penghasilan. Berarti Bapak dan Ibu harus hitung dulu. Kalau dulu lapornya penghasilannya 200 juta, berarti yang boleh jadi aset itu cuma 30%. Betul nggak? Saya nggak yakin semua orang melaporkan penghasilannya full. Kalau penghasilannya seorang pengusaha, kecuali dia pegawai, dipotong langsung dari perusahaan. Kira-kira begitu. Silakan nanti Ibu kurang jelas, boleh WA saya, tanya lebih detail. Kita beri kesempatan yang lain. Oke, lanjut. Nah, Ibu Peggy juga bertanya lagi, satu lagi pertanyaan ya. Apabila saya juga tahun 2020 sempat investasi forex dan rugi, tapi saya belum lapor pajak, dan selama ini di SPT hanya lapor omset saja. Apakah saya harus lapor di SPT juga? Oke, kalau Anda dibuat SPT penghasilan OP, yang untung yang diakuin, yang rugi tidak boleh dikurangin. Itu yang sepihaknya. Oke, jelas ya? Yang untungnya yang boleh diakuin, ruginya tidak boleh diakuin. Jelas ya? Oke, lanjut. Saya mau tanya, rumah yang saya tempati sekarang dibeli tahun 1991, join dengan adik saya, atas nama adik saya. Sedangkan adik saya tidak lapor pajak karena sekarang tidak bekerja. Bagaimana caranya Pak supaya rumah ini bisa dilaporkan? Karena rumah ini pernah direnov setelah 30 tahun. Oke. Pertanyaannya bagus sekali.
Rumah yang join, yang atas nama legalitasnya hanya satu nama, karena di sertifikatnya nggak dibuat dua nama. Yang punya sertifikat lah yang diakuin di SPT-nya. Kalau dia selama ini tidak ada tidak melaporkannya, laporkanlah sekarang. Kecuali Bapak dan Ibu mau take over, mau laporkan karena dia nggak punya NPWP dan lain-lain. Caranya adalah jual beli langsung ke notaris, masih keburu nama Anda PPS-kan. Udah jelas, tergantung Anda masuk PPS 1 atau PPS 2. Lanjut. Kalau ada saldo DAPEN BPJS Tenaga Kerja perlu dilaporkan di aset tidak, Pak? Oke, DAPEN itu adalah dibayar pajaknya kapan? Pada saat jatuh tempo. Ya, Anda mau mengakuin harta itu silakan aja. Berikut dia punya nilai balance-nya yang dari bank ataupun dari dana pensiunnya. Boleh, silakan. Kalau Anda pegawai tidak perlu bayar pajak, nanti pajaknya belakangan ya. Jatuh tempo. Ada yang final, ada yang tidak final. Oke, lanjut. Jam 5 ya, Pak Edwan? Ya. Sudah jam 5. Oke, lanjut aja kalau masih ada. Yang penting 15 menit atau 10 menit lagi. Ada lagi? Sebentar, Pak. Yang kolom chatnya ada yang maintain, tolong dibacain. Ini misalnya ya, bila sudah beli aset apartemen, tapi belum balik nama atas nama pembeli karena masih nama pengembang belum pecah sertifikat, apakah Ya. harus declare PPS? Oke, kalau Anda belum mencantumkan, Anda boleh ikut PPS, boleh apa enggak? Boleh aja. Nanti belum balik nama ya boleh. Silakan aja. Nilainya di reserve dulu. Oke? Menyangkut itu ya, menyangkut itu saya kasih tips dulu satu ya, menyangkut itu ya. PPS itu sebenarnya untuk apa? Kan orang suka nanya. Ada dua yang paling penting. Ikut PPS atau tidak. PPS itu adalah untuk mendeklar harta-harta yang tercecer atau harta-harta yang belum kita laporkan selama ini. Oke? Itu satu, paling penting. Harta tercecer. Satu lagi, boleh nggak kita pakai medianya PPS untuk reserve kita punya penghasilan yang selama ini yang kita belum laporkan. Atau kedepannya yang belum kita laporkan, boleh nggak kita reserve dulu? Boleh-boleh aja, sasa aja. Atau Anda mau bayar di depan atau gimana, ya silakan. Mana tahu tiba-tiba ada lagi bongkar-bongkar, ketemu lagi emas 2 kilo di laci. Nah, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Jadi Anda reserve dulu. Lebih. Ya, seperti Pak Firman misalnya, dapat surat cinta P, XYZ dikurang PQR, misalnya 200. Saya mau reserve 250 jadi PPS, boleh nggak? Boleh. Jadi di reserve 50-nya gitu. Contoh ya, XYZ-nya 200 500 ya, yang punya kita lapor SPT kan 250. Sisanya kan 250, contoh ya, contoh 250. Kalau ikut suratnya kan PPS-nya minimum kan harus 250 kan. Contoh ya. Kita boleh nggak buat PPS kan 300, reserve 50? Boleh aja. Ya, boleh aja. Oke, lanjut. Jadi dua, reserve dan tercecer. Diketemukan di kemudian hari. Oke, lanjut, Bu. Mertua saya usianya 80 tahun, punya uang di bank, tapi tidak punya NPWP. Apakah perlu ikut PPS atau ikut PPS ke anaknya? Oke. Rekening apapun, apabila rekeningnya di atas 2M, ya rekening apapun yang rekeningnya di atas 2M, itu biasanya dapat surat cinta. Oke, kalau kita orang tua, kalau memang sudah tidak mau ikut PPS dan saldonya tinggal dikit, nggak masalah. Kalau saldonya di atas 2M itu pasti dapat surat cinta. Oleh sebab itu, kalau memang yang sudah tua berusia, kalau tidak mau ya namanya uangnya sisa di banknya jangan banyak-banyak, dialihkan ke anaknya.
Itu aja. Anaknya yang ikut PPS atau gimana. Tergantung kalau anaknya punya reserve penghasilannya cukup, lebih ya nggak perlu lagi. Kalau memang kurang ya ikut PPS kesempatan. Oke? Jelas ya? Ini pertanyaan dari Bro Aris nih, Pak Edwan. Ya, Bagi yang oke. tidak memiliki NPWP, apakah wajib lapor PPS? Dan Ya. bagaimana regulasinya? Bagaimana menghitung nilai perolehan mobil yang dibeli melalui leasing 5 tahun yang berakhir pada Januari 2022? Oke. Oleh sebab itu, kalau tidak punya NPWP, punyain dulu NPWP, media untuk ikut PPS. Mengenai penghasilannya yang selama itu dia tidak melaporkan, ya laporkanlah dia beli mobil. Kalau dia mempunyai utang, utangnya boleh sebagai pengurang di leasing company. Nilainya pakai nilai apa? Kalau ikut PPS 2 berarti pada nilainya 31 Desember 2020. Atau kalau dia baru itu ya nilai bukunya aja, nilai waktu dia beli unit book value-nya, nggak usah dikurang-kurangin, lebih aman, supaya aman. Oke, lanjut. Apabila semua deposito dan harta lain sudah dilaporkan di SPT 2016 sampai dengan SPT 2020, apakah perlu ikut PPS? Jawabannya kalau yakin tidak ada yang tercecer, silakan tidak ikut. Tetapi ada 2 pertanyaan yang Bapak harus jawab ke saya. 1, apakah selama ini Bapak yakin semua rekening di bank udah dilaporkan? 1. Kedua, apakah selama ini Bapak tidak ada beli asuransi dan lain-lain? Atau Bapak udah yakin di laci atau di tempat-tempat lain yang finansial keuangannya bisa ketahuan sama pihak ketiga, dalam hal ini perbankan ataupun instansi pemerintah, silakan, tidak perlu ikut PPS. Itu sasannya Bapak dan Ibu. Keputusannya ada di Bapak dan Ibu kalau punya keyakinan. Tetapi Bapak dan Ibu kalau sudah mempunyai NPWP dan sudah mempunyai SPT, saran saya Bapak dan Ibu ikut PPS 1 dan 2. Bapak membeli boosternya, Bapak diberi suntikannya supaya jaminan tidak diperiksa dari 2020 turun ke bawah kalau ikut PPS 1 dan 2. Itu aja yang saya bisa sarankan ke Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Pak mau tolong tanya boleh? Boleh. Gini Pak, saya dengar itu kalau asuransi jiwa kan misalnya ahli warisnya kan tidak kena pajak, bukan objek pajak. Nah, tapi saya sebagai orang tua, apakah harus melaporkan di SPT bahwa saya punya asuransi jiwa? Oke, Bapak dan Ibu kan udah beli polis asuransi jiwa. Ya. Selama ini nggak pernah lapor kan? Nggak pernah. Nah, selama ini Bapak dan Ibu ada masuk SPT-nya rutin? Ada. Ada, cuma hartanya nggak dilaporkan kan? Oke. Iya, ya, yang asuransi jiwanya nggak dilaporkan ke Pak. Iya, betul. Dan itu banyak orang yang tidak pernah lapor. Betul nggak? Nah, harusnya dilaporkan nggak Pak? Karena tidak ada, kan kalau asuransi jiwa itu kan nilai tunainya kecil banget gitu Pak. Kadang-kadang tidak ada nilai tunai. Nah, Ibu udah ngerti nilai tunai. Nah, maksud saya begini Pak. Supaya nanti anaknya kalau dapat warisan dari asuransi saya itu tidak repot gitu loh. Ini dari mana kok cantolannya di SPT orang tuanya nggak ada gitu Pak. Nah, Ibu bertanya udah Ibu jawab sendiri, nggak usah Edwan jawab. Bukan, maksud saya. Ini saya mau tegasin gini Bu, saya akan jelasin secara detailnya. Ya, kalau Bapak dan Ibu di kesempatan PPS ini tidak mencantumkan asuransi jiwa, efeknya apa? Kan kira-kira begitu kan? Ya. Betul. Suatu hari nanti X, tanggal X, ya ada kejadian, kita klaim, ya. Klaim itu kan jatuhnya ke anak kan? Iya. Betul kan? Tiba-tiba anak kita punya uang banyak, betul nggak? Betul. Betul. Ditanya nggak sama kantor pajak? Ditanya. Nah, bisa jawab nggak anaknya? Iya, jawab tapi tidak punya bukti. Yes, Ibu udah bisa jawab itu. Oleh sebab itu, Ibu
PPS-kanlah asuransi. Sejumlah apa? Sejumlah nilai tunai. Kalau ibu udah pernah ikut PPS 1, kalau perolehannya batasnya ada 31 Desember 2015, pakai angka itu. Kalau ibu PPS 2, pakai angka 2020. Nilai aset bersih kalau unit link, kalau tradisional pakai nilai tunai. Oke? Jelas ya? Kalau ini Pak, kalau kata Bapak tadi apa, Pak? Kalau Asuransi jiwa. Kalau produknya unit link, ibu pakai nilai aset bersih, minta sama agen ibu atau ke perusahaannya. Saya mau lapor PPS, nanti dia keluarin. Oke? Oh, Kalau bukan di pembetulan Pak ya, Halo, bukan di Sis pembetulan Ingrid. ya. Sis terserah Ingrid, kalau ibu Pak Edwan, pembetulan. Sis Ingrid, Ya, Ya, coba tolong ikuti peraturan ya. Kalau misalnya mau bertanya, itu harus raise hand atau tulis di chat room. oke, Jangan langsung silakan. masuk ya, Sis Ingrid. Ya, iya, oke. lanjut. Oke, lanjut. Apalagi yang lain, Bu Tanya, moderator? mau tanya, saya dapat surat cinta dari kantor pajak. Nah, sudah tanya KAR harus ikut 14%. Mau tanya, tadi ada beli SBN, itu ditaruh 5 tahun. Apa saya bisa ikut yang beli SBN atau hanya bisa bayar yang 14%? Oke, pertanyaannya kurang spesifik. Saya ulangin dulu. Coba Ibu tanya sekali lagi pertanyaannya supaya lebih spesifik. Coba ulangin dulu supaya saya bisa nangkap. Pertanyaannya di sini di chat ya Pak ya. Saya dapat surat cinta dari kantor pajak. Sudah tanya ke AR nih ya, harus ikut 14%. Mau tanya, tadi ada beli SBN. Itu Ya. ditaruh 5 tahun. Ya. Apa saya ikut beli SBN atau bayar yang 14%? Oke. Jadi kesimpulannya dia diketemukan surat cinta. Pertama sekali harus diklarifikasi surat cintanya S imbauan atau SP2DK. Biasanya kalau SP2DK itu ada temuan angka yang udah fix. Biasanya dari AEOI atau data keuangan atau ILAP itu ya. Nah, kalau dari sana angkanya kan udah pasti dan dia tidak pernah lapor SPT, di SPT-nya tidak dicantumkan. Oleh sebab itu dia kena yang namanya PPS 1 atau PPS 2. Biasanya surat imbauan itu adalah landasannya itu adalah data 2020. Oleh sebab itu diarahkan adalah PPS 2. Oleh sebab itu Bapak kalau bisa membuktikan bahwa uang itu akumulatif ya, akumulatif dari PPS 1 atau 2015, Bapak dan Ibu boleh ikut tarif PPS 1 selagi bisa dibuktikan ya, selagi bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa berarti PPS 2. Oke, pertanyaannya lanjutannya adalah saya boleh nggak saya anggap saya mau beli SBN ya, kalau kedapatannya itu uang tunai atau dalam bentuk aset yang lain agak sulit Bapak dan Ibu mengeles lagi. Tapi kalau ditulisin itu adalah udah deposito, udah dalam bentuk boleh nggak ikut PPS tapi tulisnya uang tunai, nanti belinya SBN boleh nggak lebih murah? Boleh. Tetapi Bapak dan Ibu harus pikirkan matang-matang, 5 tahun uangnya nggak gerak loh, nggak bisa gerak-gerak. Bedanya 2%. Saran saya sih tidak worth it untuk menikmati 2% dengan 5 tahun. Kalau bagi pengusaha 2% itu 5 tahun udah bisa dapat 20% kalau pengusaha ya. Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena sudah jam 5.15. Oke, ini pertanyaan siap. terakhir ya. Saya investasi di luar negeri dalam saham perusahaan. Saya sudah masukkan di TA sebesar dana yang diinvestasikan. Bulan Mei 2022 akan listing di bursa dengan nilai market yang jauh lebih besar. Saya akan ikut PPS 1, nilainya apakah nilai buku di Desember 2015 atau nilai di Mei 2022? Selisihnya atau keseluruhan nilai? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Anda masuk ke perusahaan luar negeri investasi. Sama aja, di luar negeri itu dibagi dua. Perusahaan yang Anda investasi itu perusahaan di market ya, stock exchange
atau market non-stock exchange. Saya sepertinya contoh, kita di Indonesia, orang wajib pajak dalam negeri. Kemudian kita beli produk atau kita dengan teman kita investasi di luar negeri, di Singapura. Tentu PT XYZ Limited Ltd misalnya, ya. Boleh nggak? Misalnya boleh. Itu berarti investasi direct investment. Kemudian saya ada uang, saya invest taruh di wealth management di Singapura, misalnya perusahaan Standard Chartered, misalnya Citibank Gold Privilege, ya 2.500.000 atau 5 juta, boleh nggak? Kemudian dikelola, dia beli market value di stock exchange, waktu belinya itu berapa? Nah, itu angka yang di PPS-kan, kalau memang mau PPS-kan. Book value waktu kami invest. Mau di PT, berarti book value-nya berapa? Ikut join-nya. Ada bukti sahamnya, bukti kepemilikannya, PT-nya ada. Kalau dikelola, berarti Anda masuknya berapa. Dan setiap tahun, setiap pembagian, kalau Anda dikelola wealth management, ada keuntungan. Keuntungannya itu merupakan objek pajak. Oke? Dan dia ada keluarkan namanya reportnya wealth management report. Ya, saya banyak klien itu. Oke, jelas ya? Lanjut, Bu. Sudah ya, Pak ya? Sudah jam 15. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, itu nanti kita akan bisa mungkin menghubungi Pak Edwan kalau mau tetap mendapatkan jawabannya. Oke. Atau bisa kita jawab nanti untuk kesempatan yang akan datang. Ya? Oke. Saya coba kasih penutup ya, Bu ya. Kalau Bapak dan Ibu mau nanya, itu handphone saya, nomor telepon saya sudah ada. Silakan Ibu WA atau Ibu chat saya WA, email semua silakan. Tapi ngomongin dulu. Ya, saya akan jawab, tapi kadang-kadang saya di kantor pajak, saya nggak bisa direct jawaban. Saya lagi dengan klien, saya nggak bisa balas chat Anda. Tapi pasti saya jawab. Atau saya lagi ngajar, mungkin saya nggak bisa. Itu. Jadi, tolong sebutin Anda peserta, karena saya ngajar banyak tempat. Saya peserta dari Apenindo, ya silakan ikut bilangin. Jadi saya baru tahu untuk sapa Bapak dan Ibu. Oke, jelas ya? Ada lagi, Bu? Bu moderator? Sudah ya Pak ya, sebagai rangkuman ini ya, untuk Bro-Onsis semuanya, saya dan Pak Edwan mengingatkan kembali untuk kita berpartisipasi dalam program pemerintah kali ini. Program pengungkapan sukarela ya. PPS ini adalah pengungkapan harta yang belum dilapor dalam SPT, bukan penghasilan. Harta yang belum diungkap dibatasi untuk harta yang diperoleh sampai dengan tahun 2020 saja. Harta yang diperoleh lebih dari tahun 2020 tidak masuk dalam skema PPS. Kemudian tarif PPS itu adalah final. Artinya tidak dapat dikreditkan ya dalam SPT. Ya. Nah, kemudian kalau kita itu ada mengajukan pembetulan SPT sesudah Undang-Undang HPP diterbitkan, itu berarti pembetulan SPT-nya dianggap batal. Demikian juga kalau kita sedang mengajukan keberatan, gugatan, kemudian mengajukan restitusi pajak ya, itu harus kita cabut semuanya kalau mau ikut PPS. Nah, diingatkan kembali kalau untuk untuk mendapatkan tarif PPh final yang lebih rendah, itu harta-harta yang belum diungkap itu kita harus investasikan ya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, investasi itu paling lambat tanggal 30 September 2022. Nah, untuk harta-harta yang di luar negeri yang mau direpatriasi ke dalam negeri, itu harus diinvestasikan paling lambat tanggal 30 September 2023. Nah, program PPS ini akan berlaku sampai dengan 30 Juni 2022 ya. Jadi masih ada waktu 1 bulan lebih 1 minggu. 2 bulan, Bu. Mei dan Juni kan?
Oh ya, Mei dan Juni 2 bulan, betul. Ya, 2 bulan, Mei dan Juni. 2 bulan lebih 1 minggu ya. Ya. Nah, segera kita siapkan apa-apa saja harta-harta kita yang masih tersembunyi. Nah, segera ungkapkan supaya kita kalau ikut PPS kebijakan kedua, itu kan ada jaminan dari pemerintah tidak akan diperiksa untuk SPT tahun 2020 ke bawah. Nah, segera manfaatkan itu, ya. Nah, demikian Pak Edwan dan Bro NC semuanya. Acara saya kembalikan kepada Sis Grace. Silakan Sis Grace.